Kita semua terlahir kuat, tak jarang lingkungan yang melemahkan. Sudah cukup sering saya mendaki Gunung Lawu, 3 kali lewat Candi Ceto, dan 3 kali pula lewat Cemoro Sewu. Di pendakian kali ini, saya memilih basecamp pendakian Cemoro Sewu sebagai titik awal pendakian. Saat ini saya tidak sendiri, lagi-lagi saya ditemani partner jalan saya, Lia. Kami memulai pendakian saat pukul setengah 10 pagi. Rencananya sih, tujuan kami hari ini adalah pos 5 Jolotundo. Rencananya kami akan bermalam di sana. Saat ini cuaca cukup cerah untuk memulai pendakian. Vegetasi yang rapat membuat sinar matahari dari atas sana tidak sampai membuat tubuh kami terasa panas. Pohon-pohon tinggi banyak terdapat di kiri dan kanan jalur, menambah kesan magis gunung ini. 30 menit sampai 1 jam pertama menjadi waktu paling berat saat melakukan pendakian, karena pada rentang waktu ini tubuh sedang menyesuaikan dengan aktivitas yang lebih berat daripada biasanya. Setelah fase ini, tubuh akan lebih nyaman untuk berjalan menyusuri jalur. Kontur jalur dari basecamp pendakian hingga pos 1 masih dominan landai. Di sepanjang jalur terdapat beberapa warung, sayangnya kali ini sedang tutup. Jam 11:04 tiba di pos 1. Setelah 1,5 jam perjalanan, saya tiba di pos 1. Cuaca yang semula cerah mendadak kabut tebal, dan bisa ditebak, tak lama setelahnya hujan turun cukup deras, hingga memaksa kami berdua untuk segera mengenakan jas hujan. Setelahnya, saya kembali berjalan. Setelah melewati pos 1, jalur mulai terjal. Kontur jalur adalah berupa batuan yang disusun menjadi anak tangga. Kontur jalur seperti ini akan mengantar kami sampai di pos 5 nanti. Mendaki saat musim penghujan tentu mempunyai tantangannya tersendiri. Bahkan beberapa kali kami sempat dikerjai cuaca. Beberapa saat hujan deras, setelahnya cerah lagi. Hujan lagi, reda lagi. Cuaca labil mirip gebetanmu. Paling kalau turun 20 menitan lah. Ya, berdua mas. Di musim penghujan, saya memilih mendaki Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Di pikiran saya sih, trek Cemoro Sewu akan lebih ramah untuk dilalui saat musim hujan, karena kontur jalur yang berupa batuan akan mengantar saya hingga tiba di puncak gunung. Resikonya sih jelas, medan akan lebih terjal. Jalur pendakian dari pos 1 hingga pos 2 akan menjadi jalur terpanjang di antara semua pos. Benar saja, sekian lama saya berjalan, pos 2 tak kunjung terlihat. Di tengah perjalanan, mulai tercium bau belerang dari sisi kiri jalur. Kadang tercium sangat pekat. Itulah sebabnya kita tidak dianjurkan untuk bermalam di antara pos 2 hingga pos 4. Mengingat letaknya yang satu garis lurus dengan kawah Gunung Lawu. Pepohonan yang menghitam sisa kebakaran tampak jelas terlihat di kiri dan kanan jalur. Bisa dibayangkan besarnya kebakaran hutan Gunung Lawu beberapa waktu lalu. Di antara batang pohon yang menghitam, kini telah banyak tumbuh tunas-tunas baru.
Setelah beberapa saat, sayup-sayup mulai terdengar suara beberapa pendaki dari atas sana, pertanda pos 2 semakin dekat. Dengan sisa-sisa tenaga, saya sedikit mempercepat langkah kaki saya untuk segera bisa beristirahat di pos 2. Saat pukul 2 siang, saya tiba di pos 2. Cukup lama memang, karena kami berdua banyak berhenti di sepanjang jalur. Pos 2 jam Terdapat warung yang ada di pos 2. 9 Gorengan hangat seakan memanggil kami untuk segera menghampiri. Tak berpikir lama, kami bergegas menuju ke warung yang ada di sini. Cukup banyak pendaki yang beristirahat di pos 2. Sebagian dari mereka telah mendaki di hari sebelumnya. Saya pun beristirahat di sini, sembari mengobrol dengan beberapa pendaki lain. Terlalu lama beristirahat membuat tubuh terasa dingin. Baju yang lembab karena keringat dan air hujan membuat hawa dingin semakin menusuk. Selanjutnya, saya kembali berjalan menuju pos 3. Jalur cukup terjal telah menanti di depan sana. Saat berjalan naik, kontur tangga batu seperti ini akan lebih nyaman untuk dilalui. Namun akan menjadi PR tersendiri saat turun nanti. Perjalanan terasa membosankan. Sama seperti sebelumnya, kabut tebal masih terus menyelimuti kami. Kabut tebal memang membuat landscape tidak terlihat. Namun di sisi lain, adanya kabut tebal dapat melindungi kami dari sengatan panas matahari. Ada satu hal yang membuat saya sedikit terkejut setelah sekian lama tidak melalui jalur ini. Sampah menumpuk hampir di setiap pos pendakian. Sangat jauh jika dibandingkan terakhir kali saya kesini. Mungkin sanksi tegas perihal sampah perlu diberlakukan. Sama halnya yang sudah diberlakukan di beberapa gunung di Jawa Tengah. Meskipun sudah cukup terlambat, lebih baik dilakukan daripada tidak sama sekali. Di tengah perjalanan, saya bertemu dengan beberapa warga yang memikul logistik yang sangat banyak. Setelah saya tanya, ternyata barang dagangan ini akan dibawa ke warung tertinggi di Pulau Jawa, Warung Mbok Yem. Kami pun tiba di pos 3 saat jam di tangan menunjukkan pukul 4 sore. Kami sejenak beristirahat di tempat ini. Mengingat waktu yang telah sore, tak berlama-lama kami kembali berjalan. Medan dari pos 3 menuju pos 4 akan menjadi jalur paling terjal. Tenaga sudah banyak terkuras, dan saya harus melewati jalur terjal tanpa bonus. Waduh. Terus menatap ke depan membuat saya sedikit lupa dengan apa yang ada di belakang saya. Dan ternyata saat ini kami berdua telah berada di atas awan. Kabut tebal mulai terbuka dan Gunung Lawu menunjukkan keelokannya. Di seberang sana tampak puncak Bukit Mungkrang, si kecil cabai rawit. Saya tak bisa berlama-lama menikmati keindahan di belakang sana. Jangan sampai saya masih berada di tengah jalur saat matahari telah terbenam. Mengingat malam hari bukanlah waktu yang baik untuk bernavigasi. Kami berdua pun tiba di trek berbatu yang sangat terjal. Seingat saya, untuk tiba di pos 4 dahulu kala saya tidak melewati trek semacam ini. Ternyata jalur kini sedikit bergeser ke sebelah kiri. Karena menurut informasi yang saya dapat, jalur lama menuju pos 4 telah longsor. Saya harus sangat berhati-hati saat melewati jalur yang sangat terjal ini. Berjalan perlahan dengan sesekali merayap. Di tengah tubuh yang kian letih, kami berdua harus tetap fokus melewati jalur ini. Salah sedikit akan sangat fatal, mengingat di belakang kami adalah jurang yang sangat dalam. Kami berdua tiba di pos 4. Kami tak berhenti di pos ini, mengingat pos 4 berada di tempat yang cukup terjal. Tidak ada tempat yang lapang di tempat ini. Setelahnya, saya kembali berjalan dan tiba di puncak tebing dengan jurang di depan sana yang sangat dalam. Tentu tempat ini menjadi tempat yang sangat berbahaya. Waktu telah beranjak maghrib, sementara saya masih juga belum tiba di pos 5, tempat saya akan bermalam. Kondisi medan masih juga didominasi medan menanjak, tanpa ada tempat yang lapang untuk bisa mendirikan tenda.
Saya terus mempercepat langkah kaki saya. Di atas sana suara petir telah bergemuruh. Awan tebal menggantung di atas kami. Hujan, medan terjal, dan malam hari tentu menjadi kombinasi yang sangat buruk. Kami harus segera mendirikan tenda sebelum hujan turun. Tepat pukul 6 saya tiba di pos 5 Jolotundo. Bagi beberapa pendaki, pos 5 menjadi tempat yang dihindari untuk bermalam. Tapi bagi kami berdua, Pos terus 5 berjalan menuju Sendang Derajat menjadi Moresewu. pilihan yang kurang tepat di kondisi seperti ini. Gelap, jam, mendung, dan kondisi fisik Jam yang sangat 6. letih. jam 6.05. Kami pun segera mendirikan tenda. Akhirnya tenda kami berdiri. Singkat cerita, kami bergegas masuk ke tenda dan dilanjutkan beristirahat. Jam 5:04 Keesokan paginya, saya terbangun saat pukul 5 pagi. dari Di depan sana, pendar cahaya keemasan mulai tampak, pertanda mentari segera terbit. Semalam angin cukup kencang, dengan hujan yang juga deras. Beruntungnya, pagi ini cuaca cukup cerah. Saya melanjutkan perjalanan untuk menggapai puncak Gunung Lawu, Hargo Dumilah. Di tengah perjalanan, mentari mulai beranjak tinggi. Sinar mentari membuat tubuh kami sedikit hangat, setelah semalaman menahan dingin yang sangat menusuk kulit. Tak berapa lama saya tiba di Sendang Derajat. Terdapat beberapa tenda yang ada di tempat ini. Sendang Derajat memang menjadi pilihan yang tepat untuk bermalam, dikarenakan letaknya yang dekat dengan sumber air. Kondisi jalur dari pos 5 hingga di tempat ini terbilang landai. Baru setelahnya, setelah melewati Sendang Derajat, pendakian sebenarnya dimulai. Jalur terjal menanti di depan sana, jalur yang harus kami lalui untuk menggapai puncak Gunung Lawu. Di sini terlihat jelas sisa kebakaran hutan Gunung Lawu akhir tahun lalu. Terbayang seberapa ngerinya saat kebakaran melanda gunung ini. Medan terjal terus menemani kami, seakan menegaskan bahwa puncak Gunung Lawu hanya untuk yang mempunyai mental kuat. Gunung Lawu seakan memberi pelajaran bahwasanya pendakian gunung bukanlah sekedar perjalanan naik kemudian turun. Banyak pelajaran yang bisa kita dapat. Di sekeliling kami banyak sekali tumbuhan edelweiss. Sayangnya saat kami kesini bukan saat sedang musim berbunga. Akhirnya sayup-sayup suara pendaki mulai terdengar. Puncak sebentar lagi. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya Setelah 1 jam berjalan dari tempat saya bermalam, tepat pukul 6 pagi saya tiba di puncak Gunung Lawu, Hargo Dumilah. Di tempat-tempat tinggi seperti ini, semua orang selalu bersifat baik. Atau mungkin seperti itulah sejatinya sifat manusia. Menikmati pagi hari di puncak gunung sembari berbincang dengan orang-orang yang baru saya kenal seakan menjadi candu bagi saya. Bertukar pengalaman, mendapat banyak sudut pandang, menampung banyak pikiran, dan akhirnya yang kita dapat adalah rasa toleransi. Eits, toleransi bukan berarti tanpa batas ya. Jangan sampai kita melakukan pembenaran kepada hal yang salah dengan dalih toleransi. Puas menikmati puncak Gunung Lawu, kami kembali turun. Kami pun tiba kembali di Sendang Derajat. Dan akhirnya kami tiba di pos 5. Dilanjutkan memasak dan sarapan pagi. Setelahnya, kami bergegas packing barang bawaan kami dan segera turun. Harapannya sih jangan sampai ketemu hujan lagi. Menjelang tengah hari, kami beranjak turun. Medan terjal yang kami lalui sebelumnya Turun menjadi dari pos tantangan 5. tersendiri.
Berjalan dan terus berjalan, saya tiba di pos 3. Berjalan sedikit tergesa-gesa, beberapa saat setelahnya pos 2 telah terlihat di bawah sana. Kabut tebal kembali menemani kami saat perjalanan turun. Dan benar saja, tak lama kemudian hujan turun cukup deras. Dengan menggunakan jas hujan, saya berjalan menyusuri jalur yang kini sedikit lebih licin karena air hujan. Cukup lama berjalan di tengah hujan, kami akhirnya tiba di gerbang pendakian. Terima kasih Gunung Lawu, kami pulang dengan banyak cerita dan pengalaman baru. Banyak momen yang tak terekam di kamera, namun terekam jelas dalam ingatan kami.